Dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi di acara Amazing Academy bareng saya. Perkenalkan, aku Caca yang akan jadi host di acara malam hari ini. Selamat datang teman-teman yang baru join. Oke, ini aku lihat pesertanya dari berbagai daerah ya. Ada yang dari luar Pulau Jawa juga, dari Palangkaraya, dari Jogja, sorry, dari Tangerang, dari Malang juga ada. Wah, luar biasa sekali. Oke, teman-teman, selamat bergabung di acara Amazing Academy. Spesial kelas hari ini kita bareng sama Kak Dudi Andrian. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah kenal beliau atau mungkin udah ini follow Instagram Kak Dudi. Boleh nih komen di kolom chat. Barangkali di sini yang join di sini ada salah satu followersnya atau mungkin sebagian besar nih. Coba komen di kolom chat sambil aku mau jelasin tentang rules kelas hari ini gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi nanti untuk kelasnya kita kurang lebih durasinya 1 jam ya. Jadi sekitar jam setengah 9 nanti selesainya atau jam 9 kurang gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau misal ada yang mau ditanyakan seputar materi kelas hari ini gitu ya, itu kalian bisa langsung aja drop pertanyaan di kolom Q&A atau kolom chat. Tapi better di kolom Q&A ya teman-teman. Soalnya nanti kalau misal di kolom chat, takutnya nanti apa ketumbuk gitu. Oke, ini dari Kak Simpson. Oke, OTW follow. Oke, yang belum follow silahkan follow Instagramnya @dudiandrian. Nanti aku share link IG-nya di sini. Oke. Terus kemudian nanti kalau misal teman-teman nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget karena nanti teman-teman bakal dapet ini ya apa namanya recordnya juga. Nanti kalian juga bisa mengakses di YouTube juga ada. Nanti setelah ini akan langsung diupload di YouTube gitu ya teman-teman. Kemudian tadi kan sempat diinfokan juga ya bareng sama admin grup kami terkait sertifikat. Namun sebelum itu aku mau jelasin dulu tentang Amazing Academy ya. Karena aku lihat teman-teman di sini banyak yang baru pertama kali join gitu ya. Ada juga sih yang beberapa aku lihat nama-nama yang sering join di sini gitu. Oke, sebelum itu aku mau jelasin tentang Amazing Academy itu apa sih gitu. Jadi Amazing Academy ini adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator untuk apa namanya meningkatkan personal branding ataupun membangun interaksi bersama audiens gitu ya. Nah, kita fasilitasi dalam bentuk webinar, workshop dan juga online course. Jadi semuanya diselenggarakan secara online biar teman-teman yang dari berbagai daerah yang sempat aku lihat tadi, ada yang dari Palangkaraya, ada yang dari Sumba kali itu bisa apa namanya ikutan belajar gitu. Kemudian mungkin teman-teman di sini ada yang bingung gitu ya. Ada yang namanya Amazing Academy, ada yang namanya aplikasi. Nah, itu bedanya apa sih? Nah, untuk aplikasi ini adalah produk dari Amazing Indonesia yang dibuat untuk para kreator yang ini untuk aplikasinya sendiri berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Teman-teman bisa download aplikasi ini di App Store ataupun Google Play untuk memudahkan teman-teman di sini yang mungkin di sini coba deh komen di kolom chat ada nggak sih yang di sini sudah berprofesi sebagai wedding photographer ataupun wedding videographer, boleh banget komen di kolom chat. Nah, mungkin dari teman-teman di sini yang sudah berprofesi di bidang tersebut, pengen kayak ini nih nampilin price list harganya atau mungkin buka buka kayak reservasi foto dan lain sebagainya kayak gitu ya di akun sosial medianya. Nah, pakai Amazing ini kalian bisa memudahkan ini ya teman-teman bisa memudahkan kalian dalam menampilkan portofolio karya ataupun kontak-kontak person kalian kayak gitu. Ini coba aku komen di kolom chat. Alhamdulillah ada yang freelance wedding, ada, wow lumayan banyak ya. Baru ngerjain 3 job, oke nggak apa-apa, semangat. Dari Kak Rizky, oh double job, wah keren banget ya ini. Oke, semangat ya. Oke, nah kurang lebih tampilannya kayak gini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung cara penggunaannya kayak gimana, kalian bisa cek di YouTube Amazing ataupun kalian bisa menuju di apa menu home ini, kalian scroll ke bawah. Nah, di situ tuh ada kayak tutorial-tutorial singkatnya di masing-masing penggunaan gitu.
Dan next, ini ada juga, tadi sempat diinfoin tentang sertifikat ya sama admin grup kita gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat di sesi kelas hari ini nggak wajib ya teman-teman. Jadi bagi yang mau aja, kalian bisa membayar administrasinya sebesar 15.000 di apa namanya di link yang sudah dibagikan itu. Nah, di situ nanti kalian bakal dapat sertifikat yang langsung dikirim ke email kalian yang saat itu digunakan untuk mengisi data sama akses Messing Premium selama 2 bulan. Terus kemudian tadi aku sempat lihat di WhatsApp grup ya, teman-teman juga masih bingung. Ini aku udah pembayarannya udah berhasil, udah pasti submit kodenya, kenapa nggak bisa kayak gitu. Nah, itu diabaikan aja ya teman-teman. Asalkan saat kalian sudah melakukan pembayaran, muncul kayak status sukses payment, nah itu sudah berarti pembayaran kalian berhasil kayak gitu. Oke, baru mau terjun freelance. Oke, ini kebanyakan masih pada newbie ya. Ada juga mungkin yang beberapa yang sudah mulai masuk advance. Oke, pada join di sini semua. Wah, luar biasa sekali. Yang baru datang, selamat datang ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung drop di kolom Q&A gitu ya. Kemudian ini untuk tampilan dari Amazing Premium-nya, nanti kalian bisa apa namanya request kalau misal setelah kelas ini nanti kalian akan apa namanya diinfokan di notifikasi email kalian. Gitu. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan dan teman-teman kayaknya udah gak sabar belajar bareng sama Kak Dudi. Mungkin bisa langsung kita sambut aja narasumber kita hari ini. Oke, selamat malam Kak Dudi. Halo, Oke. selamat malam, Mbak Halo, Caca. selamat malam Kak Dudi. Apa kabar nih? Ya, baik, baik, baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya makasih banyak Kak Dudi udah meluangkan waktu untuk join di Amazing Academy Special Class hari ini. Bahas tentang karir sebagai wedding videography nih. Teman-teman juga yang join ini kebanyakan kayaknya satu profesi juga sama Kak Dudi ini. Ada juga yang baru mulai nih aku lihat di komennya. Betul. Banyak banget ya yang ikutan nih. Oke, oke Kak Dudi mungkin bisa kita mulai aja ya. Kayaknya peserta juga udah gak sabar buat belajar bareng Kak Dudi. Boleh. Kalau gitu, waktu dan Sum Caca persilahkan. Makasih, Mbak Caca. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin yang belum tahu saya, kenalin nama saya Dudi Andrian. Saya biasa dipanggil Dudi. Saya itu seorang videografer, tepatnya wedding videographer ya. Tapi ya kadang banyak juga sih ngambil job di luar wedding, kayak misalkan company profile, terus TVC atau komersial atau video klip, ya apapun lah yang berhubungan dengan video, ya biasanya saya kerjain sih. Nah, buat teman-teman yang belum follow IG saya, kita bisa follow-followan dulu nih ya di @dudiandrian. Nanti di DM aja kalau mau minta fallback ya. Oke, absen dulu kali ya ini. Semua pesertanya dari mana nih ya kira-kira nih? Ini semuanya videografer bukan nih atau baru mau jadi videografer nih? Atau mungkin ada profesi lain di luar videografer? Wah, dari Jogja, dari Riau, Kebumen, Garut. Wah, keren-keren. Banyak banget yang dari luar Jakarta. Oke, sebelumnya saya mau terima kasih buat kalian yang udah nyempetin ikutan workshop ini dan tentunya buat Mezing yang udah nyediain wadahnya nih buat para kreator. Bener-bener ngebantu para kreator sih, termasuk saya. Terima kasih juga buat eh, Mbak Caca atas kepercayaannya. Jujur aja nih, ini workshop pertama saya, jadi sebelumnya minta maaf nih ya kalau misalkan ada yang kurang dimengerti atau ada yang bahasanya kurang jelas, nanti bisa langsung tanyakan aja ya di sesi tanya jawab atau mau japri juga nggak apa-apa. Nanti akan saya jawab semampu saya ya, oke? Nah, topik kali ini, bentar saya share screen dulu ya. Oke, topik kali ini saya mau bahas tentang mengawali karir sebagai wedding videographer. Nah, sebelumnya mungkin saya mau cerita sedikit nih ya, gimana awalnya saya bisa
nyemplung ke dunia wedding videography ini. Awal sih di tahun 2016 sampai sekarang ya mungkin sekitar 7 tahun lah ya. Mungkin masih bisa dibilang newbie nih dibanding yang udah belasan tahun. Jadi ya sampai sekarang saya masih belajar sih. Jadi kalau mau belajar ya kita bareng-bareng aja. Nah, menariknya adalah awalnya saya itu cuma anak band yang nggak ngerti-ngerti amat tentang videografi nih. Ya paling cuma ngerti record dan settingan pun auto gitu. Karena dulu pas zaman ngeband itu ya suka ngevlog lah, bikin vlog sama teman-teman band. Dan nggak ada kepikiran juga sebenarnya jadi videographer. Apalagi jadi wedding videographer kan. Nggak ada link atau koneksi gitu di dunia wedding. Nah, singkat cerita, tahun 2016 band saya itu photoshoot nih buat profile band. Dan kenalan lah sama si fotografernya. Yang ternyata dia itu punya vendor wedding. Ya udah iseng aja tuh minta diajak jadi videografernya. Ajak-ajak dong jadi videografer. Ya kali aja cocok gitu kan. Padahal sebenarnya nggak punya pengalaman juga di dunia wedding. Tapi ternyata teman saya ini beneran ngajak gitu. Ya udah yuk join yuk. Minggu depan ada job nih gitu. Wah ternyata dalam hati saya, wah beneran diajak nih. Ya udah gitu. Apa namanya? Ya udah deh, saya coba gitu tawarannya dan bermodalkan minjem kamera dari temen di band saya. Kebetulan dulu yang punya kamera itu drummer saya. Ya kenapa? Kenapa pinjam? Soalnya waktu itu ya saya belum punya kamera dan nggak ada kepikiran juga buat beli kamera, buat apa juga gitu kan. Nggak ada kepikiran buat jadi videografer juga gitu. Singkat cerita, akhirnya mulai job pertama, job kedua, job ketiga, saya udah mulai ngerasa kayaknya gue cocok deh di sini. Ya udah, akhirnya bela-belain nyicil beli kamera sendiri nih. Karena nggak enak juga kan kalau misalkan minjem terus sama teman. Ya udah, kamera pertama saya itu sama nih, Sony Alpha 6300 dengan lensa kitnya. Eh Dulu si teman saya juga itu pakai Sony Alpha 6300 juga, makanya kenapa saya beli 6300 karena pertama ya udah tahu nih kualitasnya dan udah pernah pakai juga. Jadi ya udah deh beli Alpha 6300 aja gitu. Oke, seiring berjalannya waktu, saya terus belajar tentang videografi dan bahkan ikut beberapa vendor juga sampai sekarang. Alhamdulillah sih bisa sampai titik ini, sampai titik di mana saya menjadikan profesi ini jadi sumber utama pemasukan saya. Dan yang pasti sih saya tetap masih terus belajar buat makin bagus dan bagus lagi. Karena berkarya itu nggak ada batasnya. Oke, segitu aja ya intermezzonya ya, nggak usah banyak-banyak. Sekarang kita lanjut ke topik utama nih ya, yaitu mengawali karir sebagai wedding videographer. Oke, untuk sesi pertama ini mungkin saya bakal sharing pengetahuan dan ya pengalaman saya lah berkecimpung di industri wedding ini secara fundamental dulu ya. Karena menurut saya banyak hal-hal non teknis yang harus kita pahami dulu nih sebelum benar-benar terjun ke dunia wedding videography. Biar mindset kita tuh udah kebentuk bagus banget di awal. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Nah, ini saya play dulu. Nah, apa sih wedding videography itu? Singkatnya, wedding videography itu seni merekam dan menghasilkan video yang mengabadikan momen-momen berharga dalam suatu pernikahan. Nggak cuma sekedar ngerekam, tapi juga mencerminkan emosi, cerita, dan atmosfer peristiwa tersebut. Nah, seiring perkembangan zaman dan teknologi, wedding videography itu ikut berkembang juga nih. Mungkin yang dulu sekedar ya dokumentasi aja, tapi sekarang udah dibumbui dengan style yang artistik atau yang biasa kita sebut sinematik gitu. Sehingga bisa lebih dinikmati sih dan punya value lebih nih dibanding apa sekedar dokumentasi aja. Ya, ibarat kita kayak nonton film lah gitu. Jadi eh, eh, apa kamera movementnya bagus, semuanya sinematik gitu. Jadi lebih enak aja dilihatnya. Nah, kenapa saya pengen bahas ini? Menariknya apa sih jadi wedding videographer? Oke. Nah, poin pertama berkontribusi
dalam membuat kenangan abadi. Menjadi videografer itu tentang berkontribusi dalam menciptakan kenangan abadi nih. Jadi ketika kita bekerja dalam industri ini, bisa dibilang kita tuh salah satu orang yang berperan penting dalam mengabadikan momen-momen indah dalam pernikahan. Jadi setiap kali kita ngerekam acara wedding, kita tuh sebenarnya lagi ngebantuin si pasangan itu nih buat nginget-nginget lagi pernikahan mereka mungkin 1 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan bisa ditonton sama anak dan cucunya gitu. Jadi ini tuh tanggung jawab yang luar biasa sebenarnya. Dan ngebuat pekerjaan ini sangat istimewa menurut saya. Oke, poin kedua, ekspresi kreativitas. Nah, kreativitas itu adalah salah satu aspek terpenting dari menjadi wedding videographer. Setiap pernikahan pasti punya ceritanya sendiri nih. Dan serunya, kita tuh punya kebebasan buat memvisualisasiin itu. Jadi misalkan, eh, pasti kan tiap pasangan tuh punya karakter yang beda ya. Ada yang kalem-kalem aja gitu. Ada yang misalkan orangnya ya fun, terus seru-seru gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang kalem tuh kita bisa bikin kayak romantis, slow motion. Kalau yang fun kita bisa bikin yang upbeat videonya gitu. Jadi sebenarnya masing-masing pasangan tuh punya karakter. Jadi kita tuh bisa berkreatif tuh di situ. Jadi nggak monoton juga sih untuk menghasilkan output yang bagus. Nah, poin yang ketiga, bertemu dengan banyak orang yang terlibat. Nah, dalam perjalanan sebagai wedding videographer, kita pasti bakal ketemu nih sama banyak orang yang terlibat dalam satu acara pernikahan itu. Mulai dari pasangannya, keluarganya, teman-temannya, WO, MUA, atau vendor-vendor lainnya tuh. Kita pasti interaksi tuh sama mereka semua, yang pasti dengan karakter yang beda-beda. Nah, kondisi kayak gini bisa jadi kesempatan buat ngebangun networking. Jadi walaupun kita kerja sebagai wedding videographer, jangan tok bener-bener jadi videografernya aja gitu. Tapi kita harus bisa ngebaur sama yang lain. Karena bukan nggak mungkin bakal ada tawaran job dari mereka juga. Nah, poin yang keempat, peluang pekerjaan yang menjanjikan. Jadi wedding videographer itu bukan cuma kegiatan yang kreatif aja nih, tapi juga bisa jadi pekerjaan yang menjanjikan. Kenapa? Karena pernikahan itu bakal ada terus, terutama di Indonesia ya, yang notabene masyarakatnya itu pasti bakal nikah. Otomatis permintaan untuk video pernikahan ada terus kan? Dan ini sebenarnya ngebuka peluang yang besar buat kita semua. Tinggal pinter-pinter kitanya aja sih ngebangun relasi, terus personal branding kita di sosmed gimana, biar dapat tawaran job yang banyak dari vendor-vendor atau dari kliennya langsung gitu. Oke, yang poin kelima, bisa bepergian ke tempat yang berbeda-beda. Nah, jadi wedding photographer ini bisa ngasih kesempatan kita buat keliling dan jalan-jalan nih ke tempat yang baru. Banyak kan sering lihat di story videografer kerja berasa liburan gitu. Ya emang bukan mustahil kalau karya kita udah dipercaya sama banyak orang, ya mereka bakal bela-belain bayar kita buat jadi videografernya. Walaupun misalkan lokasinya tuh di luar daerah tempat kita tinggal, misalkan ke Bali, atau bahkan bisa ke luar negeri gitu. Nah, hal ini tuh bakal jadi pengalaman yang seru banget sih pasti. Oke, next slide ya. Nah, sekarang peran seorang wedding videographer. Sebagai wedding videographer, kita punya peran penting nih. Kita harus bisa jadi director, bisa jadi shooter, bisa jadi editor dalam satu waktu. Kenapa? Karena dengan punya pemahaman yang karena dengan punya pemahaman yang lengkap tentang semua aspek ini, kita pasti eh, bisa punya mindset yang utuh saat ngambil gambar. Dalam artian kita bisa lebih efektif nih karena tahu footage mana yang editable, mana yang nggak perlu diambil. Jadi nggak akan banyak footage sampah yang akhirnya cuma menuhin memori doang, dan lebih bertanggung jawab aja sih kalau misalkan kita punya apa mindset jadi director, jadi shooter, jadi editor. Kenapa? Ya
Jadi kalaupun kita kerja sebagai shooter aja, kita tetap bisa mempertanggungjawabkan hasilnya yang bagus dan bisa diedit sama si editornya nanti. Kan banyak tuh shooter yang karena dia cuma nge-shoot aja nih, nge-shootnya ngasal-ngasalan tuh jadinya. Nah, mindset yang kayak gini nih yang harus dihindarin banget. Karena di samping ngerugiin vendornya, bakal ngerugiin diri sendiri nih. Pasti deh bakal nggak diajak lagi nih sama si vendor itu. Belum lagi si vendor itu ngomong ke vendor-vendor lainnya, jangan ajak dia tuh, nge-shootnya ngasal gitu. Nah, yang jadi yang rugi ya kita sendiri juga kan. Oke, ya. Oke, next ke slide selanjutnya. Nah, keterampilan yang dibutuhin untuk menjadi wedding videographer nih. Pertama ya pasti dasar-dasar videografi ya. Kita harus paham nih prinsip-prinsip pengaturan kamera, segitiga exposure, pencahayaan, kamera movement, variasi angle, dan komposisi. Zaman sekarang ilmu dasar kayak gini banyak banget sih di YouTube. Jadi tinggal gimana kitanya aja nih yang mau belajar atau enggak. Oke, poin kedua, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi buat berinteraksi dengan klien nih salah satunya. Jadi kita tuh harus punya kemampuan komunikasi yang baik juga nih. Yang nggak perlu jadi sarjana komunikasi, yang penting bisa berinteraksi aja udah cukup. Terutama ke klien ya. Kenapa? Karena kita perlu ada chemistry nih sama klien. Biar pas hari H itu klien udah nyaman sama kita, karena udah nganggap kita temen. Mau di direct gimana pun, mereka pasti percaya sih, yakin. Beda kalau misalkan baru kenal pas hari H. Mereka pasti ada rasa insecure juga nih, kalau walaupun kita udah ngedirect sebagus mungkin nih. Apa sih direct kayak gitu gitu. Tapi kalau misalkan udah nganggap temen, pasti mereka nyaman-nyaman aja. Nah, selain sama klien, kita juga harus pintar komunikasi nih sama si vendor-vendor terkait. Contohnya WO atau wedding organizer ya. Itu tuh pasti bakal sering berhubungan nih sama si WO ini. Jadi alangkah baiknya ya kita harus kenalan dulu sama mereka, jaga hubungan baik sampai akhir acara. Jadi gimana pun ya kita bakal butuh bantuan mereka. Jangan sampai malah sikut-sikutan gitu. Kita harus tahu bahwa kita semua itu harus mensukseskan acara bareng-bareng dengan dengan kerjasama yang baik, bukan malah show off masing-masing gitu. Kadang banyak kasus itu biasanya sama WO terus MUA sih, entah dikasih waktunya cuma sedikit untuk beauty shoot atau malah nggak dikasih waktu sama sekali. Ya mungkin sebenarnya karena kita kurang bonding aja sama mereka, yang pada akhirnya mereka juga nggak peduli sama kita kan. Kalau kita udah jalin komunikasi yang baik di awal, yakin banget sih mereka pasti kasih waktu buat kita juga buat beauty shoot, buat ngambil gambar gitu ya. Karena dengan kolaborasi yang baik itu pasti acaranya lancar deh, yakin. Nah, yang poin ketiga itu profesional dalam bekerja. Datang tepat waktu atau lebih awal. Ini wajib banget sih. Jangan sampai telat ya. Dan poin kedua itu punya sikap yang ramah, sopan, tampil yang rapi dan wangi. Nah, ini wajib banget nih. Jangan sampai kita nggak peduli sama diri sendiri. Klien pun akan menilai pertama kali biasanya dari tampilan dulu. Kalau tampilannya jauh udah urak-urakan atau misalkan bau badan, ya mereka bakal insecure juga ke kita. Dan akhirnya malah kita nggak dihargain juga sama mereka kan. Terus sama pakaian juga nih harus sesuai. Jangan sampai salah kostum. Misalkan janjian nih sama teman-teman yang lain. Misalkan mau pakai baju apa, warna apa, pakai kemeja lah minimal gitu ya kan. Nah, setelah keterampilan yang dibutuhin, next step-nya adalah peralatan yang dibutuhkan untuk menjadi wedding videographer. Apa aja? Yang pertama itu pasti kamera. Yang kedua, lensa, memory card, dan hard disk. Terus perlengkapan audio, sama peralatan pendukung nih, kayak misalkan gimbal,
sama tripod atau monopod lah. Oke, sekarang kita bahas kamera dulu ya. Nah, di sini saya ngasih rekomendasi peralatan yang kiranya harus dimiliki wedding videographer nih. Disclaimer dulu ya. Kenapa saya ngasih rekomen brand-brand tertentu? Karena ini berdasarkan pengalaman saya aja. Jadi biar ada gambaran yang jelas aja. Tentunya buat teman-teman ya harus tetap lihat review yang lebih detail lagi sih kalau kalian mau beli sesuatu ya. Di YouTube banyak kok reviewnya. Kalau saya mau beli barang tuh pasti saya bakal cari reviewnya dulu nih. Dan referensi yang sampai benar-benar saya yakin, oke, saya beli barang ini nih. Jadi wajib banget ya kayak gitu. Jangan sekedar ikut-ikutan temen aja nih. Oke, yang pertama kamera. Kalau nggak punya kamera ya gimana cara ngerekam acaranya kan, bener? Ya sebenarnya nggak perlu punya sih, bisa sewa. Tapi alangkah baiknya punya sendiri kalau emang bener-bener mau terjun ke dunia wedding videography. Biar kedepannya bisa lebih gampang aja kalau misalkan terima job dadakan, ya kan? Jadi kalau udah punya kan enak nih. Oke, kamera yang direkomendasikan untuk videografi pernikahan apa aja sih? Minimal speknya resolusi video minimal di 1080 Full HD ya. Terus kemampuan perekamannya itu minimal 50 fps. Sama punya autofocus yang cepat dan akurat. Ini wajib banget nih kalau wedding, autofocus cepat. Terus punya IBIS atau in-body image stabilization. Punya kemampuan ISO yang baik juga itu perlu tuh. Sama punya slot mikrofon eksternal. Nah, menurut saya kamera Sony Alpha 6300 atau 6500 ini udah cukup banget nih sesuai spek. Sekali lagi bukan promoin Sony-nya ya. Ini pengalaman saya aja nih pakai ini. Beli second sebenarnya lebih worth it sih. Itu cari yang mulus aja. Nggak perlu beli baru kalau emang tujuannya nanti mau upgrade gear lagi. Jadi mending beli second aja. Buat teman-teman yang mau cari kamera bisa lihat-lihat dulu tuh reviewnya di YouTube ya. Sampai benar-benar yakin. Oke, next setelah kamera itu lensa. Nah, sebelumnya kenapa saya rekomendasi kamera APS-C sama lensanya juga APS-C ya? Karena emang harganya lebih terjangkau dibanding yang full frame ya. Oke, nah dari semua lensa ini yang paling utama sebenarnya punya lensa zoom dulu nih. Waktu itu saya pakai Sony yang 18105 f4 ini karena bisa dipakai di setiap momen, setiap angle bisa lebih fleksibel juga sih. Dan bagusnya bisa kepake di event-event selain wedding karena biasanya kalau event kan kita perlu gerak cepet nih mau ngambil wide sama ngambil close up tanpa harus ganti lensa. Pokoknya aman banget lah. Pokoknya lensa ini tuh walaupun bukannya cuma f4 ya, tapi selama masih ada cahaya harusnya aman sih. Nah, setelah punya lensa zoom ini, kita bisa nyicil nih buat prime lensnya. Eh, nah, sebenarnya bedanya apa sih zoom lens sama prime lens? Oke, kita bahas kelebihannya dulu ya. Kalau zoom lens itu biasanya punya focal length yang lebih variatif. Misal kayak ini yang Sony 18 sampai 105 mili dalam satu lensa tuh. Jadi bisa lebih fleksibel aja sih. Cocok buat ngambil semua shoot nih dari wide shoot sampai close up tanpa perlu ganti lensa. Nah, ini cocok banget nih buat lensa pertama karena lebih praktis, nggak perlu repot ganti lensa. Cuma kekurangannya kualitas gambarnya nggak sebagus prime lens dan bukaannya mentok biasanya di 2.8 ya. Kalau lensa zoom itu kurang cocok banget nih kalau misalkan kondisi gelap dan bokehnya juga kurang dapet sebenarnya kalau di f2.8. Nah, kalau prime lens kualitas gambarnya lebih tajam dan bisa dapetin bokeh yang bagus banget karena bukaannya itu bisa sampai f1.4 malah ada yang sampai f0.95 tuh. Kebayang kan bokehnya kayak gimana?
Nah, cocok banget tuh buat kondisi low light. Tapi kekurangannya, prime lens itu biasanya cuma fokus di satu focal length. Misalkan 24 mili, 35 mili, 50 mili, 85 mili. Jadi mesti ganti-ganti lensa buat dapetin banyak shoot. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Kan misal udah punya zoom lens nih, terus mau nyicil prime lens. Jadi waktu itu saya pakai lensa Sigma ini nih, karena harga yang terjangkau, tapi punya kualitas yang bagus. Udah gitu bukanya di f1.4 kan, bukanya dijamin bagus banget deh. Nah, saran saya kalau mau beli lensa Sigma ini, bisa beli yang 30 mili dulu nih. Setelah itu bisa ke 16 mili sama 56 mili. Ini APS-C ya, jadi kalau ekuivalen ke full frame-nya, kalau yang 30 itu ya sekitar 45 mili lah di full frame. Kalau yang 16 mili itu sekitar 26 mili di full frame, sama 56 mili itu sekitar 84 mili lah. Nah, kenapa yang pertama 30 mili dulu? Karena 30 mili ini bisa dibilang aman nih untuk segala kondisi dan lokasi. Nggak terlalu close up, ataupun nggak terlalu wide banget. Jadi cocok banget nih buat beauty shoot. Nah, sebelumnya kan pasti udah punya tuh yang lensa zoom. Jadi lensa zoom itu bisa dipakai buat prosesi acara weddingnya nih, bisa ngambil momen-momen yang misalkan kita butuh apa namanya, butuh cepet nih ngambilnya, sat-set lah istilahnya. Nah, yang 30 milinya ini bisa dipakai buat beauty shoot nih, misalkan pas lagi sesi si bride beauty shoot, atau pas lagi berdua beauty shoot. Nah, itu bisa pakai tuh yang 30 mili. Nah, setelah punya 30 mili bisa nambah ke 16 sama 56 nih. 56 mili buat ngelengkapin semua angle. Kalau misalkan kalian pengen dapat kualitas gambar yang lebih bagus buat gantiin si lensa zoom yang tadi tuh. Tapi menurut saya yang lensa zoom itu tetap di keep sih. Karena bisa kepake banget buat event selain wedding gitu. Nah, cuma kalau misalkan punya prime lens atau pakai prime lens, jangan males buat ganti-ganti lensa ya. Karena banyak nih videographer lensanya banyak prime lens semua nih. Tapi kadang males ganti lensa gitu. Ya akhirnya jadi footage-nya yang monoton aja. Nah, setelah lensa, ada memory card dan hard disk yang berkualitas. Jangan lupa nih, beli memori yang bagus ya, yang berkualitas. Biar nggak gampang rusak sih. Jadi itu kan penting banget tuh, data di memori itu. Kalau misalkan beli yang abal-abal, terus gampang rusak, wah tanggung jawabnya besar banget tuh. Sama mesti rajin format nih setelah tiap project ya. Di copy dulu ke hard disk, terus langsung format di kamera. Tapi cek dulu nih, bener-bener udah ke copy atau belum. Kadang suka lupa, belum ke copy tapi udah di format dulu tuh. Nah, dan formatnya harus di kamera ya, jangan di laptop. Biar dia tuh ngebaca si format kameranya langsung. Nah, ya karena kalau file itu hilang, tanggung jawabnya bener-bener besar banget sih. Momen yang nggak bisa diulang, dan ya itu bahaya banget kalau sampai hilang. Nah, setelah memori itu, jangan lupa beli hard disk juga nih. Jadi biasain setiap ngejob langsung copy ke hard disk. Jangan suka ditunda-tunda ya, biar meminimalisir aja sih kejadian apa namanya, korup filenya. Jadi jangan sembarangan eh nyimpen hard disk juga tuh di mana-mana, jangan sembarangan ya. Karena bahaya juga kalau misalkan si hard disk itu kepentok-pentok, kan rawan banget tuh bisa rusak juga. Kalau bisa pakein si soft case-nya tuh biar nggak kebentur-bentur. Karena berharga banget tuh si filenya kan. Harddisknya sih bisa dibeli lagi, tapi file di dalamnya kan mahal banget tuh. Nah, kalau colok ke laptop, jangan sembarangan juga tuh si harddisk main cabut pasang. Tapi bener-bener make sure dulu nih, sampai bener-bener ke eject, baru cabut. Karena banyak kejadian eh, dia belum eject, tapi main cabut. Nah, itu harddisk gampang rusak tuh kalau kayak gitu. Pokoknya kita bener-bener harus
memperlakukan semua peralatan kita sebaik-baiknya lah. Nah, setelah memory card, next peralatan audio nih. Nah, peralatan audio yang wajib dimiliki itu pertama audio recorder. Nah, ini bisa merek Zoom, H1 ataupun H1N itu udah cukup banget sih buat record audio ke mixer atau bisa todong juga ke speaker kalau misalkan di mixer nggak ada. Dan si Zoom ini udah punya slot memori eksternal nih. Jadi aman banget bisa simpen audio yang lumayan banyak. Yang kedua, si wireless clip-on. Nah, ini berguna banget nih buat akad karena bisa dipasang di pengantin pria sama ayahnya ya, ayah pengantin wanita. Gampang banget tuh dipasang tinggal diklip di bajunya. Nah, kalau pemberkatan biasanya paling ya dipasang di pengantin prianya. Kalau pengantin wanita kan dia pakai gaun tuh agak susah tuh kalau buat pasang clip on. Atau si clip on ini bisa ditodong di speaker buat backup si zoomnya. Sebenarnya eh, wireless clip on ini opsional aja sih, nggak perlu punya juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi untuk backup kalau misalkan si zoom recorder ini misalkan audionya bermasalah. Nah, opsi lainnya kalau misalkan audio zoom bermasalah tapi kita nggak punya wireless clip on nih, alternatifnya apa nih? Ya biasanya saya dubbing aja ke si pengantin pria sama pengantin wanitanya. Ya tag ulang aja gitu, cuma audionya aja daripada filenya nggak dapet kan. Oke, setelah itu kita harus punya earphone. Nah, ini penting banget buat monitoring audio. Harus punya ya, karena pas mau rekam audio, penting banget kita buat monitoring dulu nih. Jangan cuma colok, terus langsung ditinggal aja. Kadang kita cuma lihat indikator level di zoomnya, udah aman. Terus ya udah kita tinggal aja gitu. Padahal banyak kejadian sebenarnya output dari mixernya tuh udah gede banget nih. Walaupun indikator level di zoomnya masih aman misalkan ya. Tapi kalau misalkan dari eh, mixernya udah ngepick, otomatis yang di zoom pun yang ngepick juga. Makanya kita perlu double check sama pakai earphone ini biar bener-bener aman dulu nih sampai clean. Ya udah baru kita tinggal. Nah, jangan lupa juga kabel-kabel audio ini harus punya nih ya dari ketiga ini nih. Karena tiap mixer kan suka beda-beda tuh outputnya. Ada yang headphone jack kayak misalkan 3,5 mili ke 6,5 mili nih yang gede kayak gini. Atau misalkan yang RCA yang dua kayak gini. Atau bahkan biasanya ada audio audio man yang minta XLR kayak gini nih. Jadi tiga audio ini wajib banget nih punya ya. Oke, next ke aksesoris pendukung nih. Nah, dari ketiga ini wajib punya salah satu sih kalau menurut saya karena bisa bikin video kita lebih variatif aja dan bisa lebih dinamis juga. Pertama, gimbal stabilizer. Zaman sekarang kayaknya hampir semua videografer punya alat ini. Walaupun nggak harus selalu pakai full gimbal ya. Tapi kayaknya punya alat ini bisa jadi nilai plus nih. Karena ada beberapa shoot yang emang perlu pakai gimbal. Misal pas entrance, atau misalkan nge-shoot dekor, atau kreatif-kreatif shoot lainnya, misalkan pas beauty shoot. Nah, yang jadi masalah, sekarang banyak videografer yang anggap peran gimbal ini bisa digantiin sama kamera yang udah punya IBIS. Apalagi kamera sekarang IBIS-nya kan udah cakep-cakep banget tuh, sampai bener-bener kelihatan smooth banget. Tapi menurut saya, tetap aja peran gimbal ini nggak bisa digantiin sama IBIS kamera. Saya yakin kalau videografer yang pakai gimbalnya bener-bener sesuai porsinya nih, pasti berpikiran kayak saya juga. Karena banyak shoot yang nggak bisa kita ambil kalau cuma ngandelin IBIS kamera aja. Menurut saya masih terbatas sih kalau ngandelin IBIS kamera. Mungkin ya hanya movement-movement kecil aja yang bisa di cover sama IBIS. Tapi kalau yang lebih ekstrim emang harus pakai gimbal. Contoh misalkan kita mau ngambil track in orbit nih.
atau misalkan 360 roll atau creative shoot lainnya ya, itu kan emang benar-benar harus pakai gimbal biar dapetin gambar yang steady. Nah, kalau tripod sama monopod ini sebenarnya alternatif kalau kita nggak belum bisa kebeli gimbal nih. Nah, pertanyaan kenapa nggak handheld aja? Karena IB sekarang kan udah bagus-bagus banget nih. Tapi sebenarnya tetap aja kalau handheld itu kan kita bertahan paling beberapa menit aja sih. Yang jadi masalah itu tangan kita gitu. Kita nggak bisa tahan lama-lama. Nah, kalau pakai monopod atau tripod kan kita bisa stay lebih lama. Kayak misalkan ngambil ceramah penghulunya atau ceramah dari pendeta atau pasturnya. Dan si tripod ini bukan cuma buat ngambil momen-momen yang misalkan butuh still yang lama, tapi bisa buat bikin time lapse atau misalkan shoot cincin yang pakai lensa makro yang benar-benar butuh footage yang steady banget. Nah, itu kan perlu banget tuh si tripod. Nah, sebenarnya kalau kita jeli sih pengambilan still pakai tripod sama handheld itu bakal benar-benar terlihat beda sih. Oke, kita lanjut ke proses kerja wedding videographer. Oke, Nah, Mas Dudi, izin mengingatkan waktunya tinggal 15 menit lagi ya. oke, wah udah bentar lagi ya. Iya. Bentar. Oke, dikebut ya. Oke nih, proses kerjanya itu kita bisa bagi 3 tahap ya. Pertama, tahap persiapan sebelum pernikahan. Terus pelaksanaan pada hari pernikahan. Terus yang ketiga itu proses editing dan penyampaian hasil akhir. Nah, bentar. Oke, tahap persiapan. Persiapan yang matang sebelum hari H itu penting banget nih guys. Apa aja sih yang perlu kita siapin? Pertama, komunikasi sama pasangan buat tahu mereka pengen kayak gimana sih hasil videonya. Kita bisa ngobrol tuh tanya-tanya aja gimana awal ketemunya, terus karakter pacarannya gimana, apakah yang fun atau yang romantis, terus suka musiknya kayak gimana, atau suka film yang kayak gimana. Nah, dari informasi kayak gini, kita bisa ambil kesimpulan nih, karakter videonya mau dibawa kayak gimana, mau dibikin seperti apa yang cocok buat mereka. Kalau misal kita di hire sama vendor, atau misalkan ada keterbatasan buat komunikasi sama klien langsung, ya bisa minta tolong ke vendornya aja, apa namanya, buat nyampein pertanyaan-pertanyaan itu semua. Atau kalau memungkinkan ya meeting online aja langsung sama vendornya. Jadi menurut saya hal ini tuh bisa meminimalisir banyak revisi di editing nanti. Karena udah sesuai sama yang mereka mau kan. Terus yang kedua, buat awal-awal mungkin kita bisa bikin shootlist dulu nih. Contoh sederhananya, misal shootlist wajib preparation make up, shoot gaun, baju pria, shoot detail, misalkan kayak undangan, cincin, sepatu, terus dekorasi, beauty shoot lainnya. Mungkin kalau belum hafal ya kita catat dulu aja biar nggak kelewat. Nah, selanjutnya pelaksanaan pada hari pernikahan nih. Oke, saya bakal ceritain based on pernikahan Chinese aja ya, karena lebih banyak nanganin Chinese wedding juga. Jadi pas hari H itu wajib banget nih buat datang lebih awal. Karena kita butuh waktu juga kan buat nyiapin alat-alat kita. Jangan datang pas-pasan atau malah ngaret. Bisa jadi kita ketinggalan sesi make upnya atau malah si MO-nya udah pulang duluan. Masa dari awal udah kelihatan nggak profesional gitu. Bener nggak? Nah, setelah nyiapin alat, kita langsung masuk aja nih ke kamar pengantin, ketok pintu dulu. Biasanya WO udah di dalam tuh. Ya kalau belum kenal sama WO-nya ya kita kenalan dulu. Jangan sampai cuek-cuek aja seperti yang saya tadi bilang. Nah, setelah samperin pengantinnya, kita sapa pengantinnya. Jangan lupa juga nyapa si MUA-nya. Pokoknya first impression tuh harus benar-benar terkesan yang baik lah di mata mereka. Nah, kalau di awal udah dapat kesan yang baik, pasti kesannya itu lebih cair pasti.
Nah, setelah sesi make up, biasanya kita tuh bakal beauty shoot dulu nih, pakai robe nih sebelum ganti gaun ya. Nah, setelah pas beauty shoot itu secukupnya aja, jangan sampai bertele-tele atau ngulang hal yang sama berkali-kali. Karena kita harus tetap jaga mood si pengantinnya juga, jangan sampai si pengantin tuh bad mood gitu karena terlalu lama atau mungkin shootnya yang ngulang-ngulang. Jadi seefektif mungkin buat nge-shootnya. Misalkan shoot sama manekin, shoot sama bridesmaid atau shoot sendirian, masing-masing sesi tuh jangan sampai terlalu lama deh pokoknya. Karena ada batasan waktu juga kan. Jangan sampai kita terlena sama si satu sesi itu, biasanya kita ngerasa, wah keren nih di sini, oh bagus banget nih cahayanya, terus kita lupa waktu tuh. Biasanya sih kan ada satu WO tuh yang dampingin. Nah, saya selalu tanya tuh ke dia, gimana gimana waktunya masih oke atau enggak. Kalau misalkan masih oke ya lanjut beauty shootnya. Kalau misalkan udah habis ya kita ikutin aja arahan WO. Jangan sampai egois lah kita. Kita harus bagi waktu juga sama buat ganti baju tuh. Nah, setelah itu Brad kan ganti gaun tuh. Biasanya kita dikasih waktu beauty shoot dulu tuh sampai nunggu prosesi. Prosesnya biasanya kan pakai sepatu sama bridesmaid atau sendirian kalau misalkan nggak ada bridesmaid. Terus kasih bunga, korsas dari mama untuk bride, tutup veil, shoot sama orang tua dan keluarga inti. Gitu pun sama si groomnya sama juga kayak gitu. Nah, setelah itu biasanya groom tuh eh sama bridesmaid biasanya ngejemput si bride. Biasanya ada game dulu tuh. Nah, usahain game ini tuh tercapture dengan baik. Karena biasanya kan gamesnya tuh lucu-lucu tuh. Nah, sama jangan ragu buat cari 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 tempat yang pencahayanya bagus tuh. Kalau game biasanya kan di lorong apa namanya hotel tuh. Ya kalau misalkan cahayanya kurang bagus, ya saranin aja misalkan kita ke outdoor aja yuk, misalnya ke taman aja yuk, biar cahayanya lebih bagus. Jadi bilang aja ke WO tuh. Biasanya kan WO ngasih juga. Nah, setelah games, groom bakal masuk ke kamar bride dan minta izin ke orang tua bride buat bawa bride tuh. Jadi urutannya kurang lebih gitulah. Nah, kalau ini kita ikutin prosesinya aja sesuai alur yang WO arahin. Yang penting kita dapat momennya aja tuh. Kalau perlu ulang, ya kita bilang aja ke WO perlu ulang sekali, misalkan 2 kali. Tapi jangan sampai berkali-kali juga kalau mengulang. Nah, setelah jemput-jemputan, biasanya groom tuh bawa bride ke kamar groom buat ketemu orang tua groom dan tepuk kasur tuh. Ada Chinese biasanya kayak gitu kan. Nah, setelah itu biasanya dikasih waktu lagi buat beauty shoot sebelum pergi ke gereja. Nah, sesi ini manfaatin sebaik-baiknya karena bisa jadi setelah dari gereja itu nggak ada waktu lagi buat beauty shoot nih. Soalnya biasanya habis dari gereja, bride sama groom tuh istirahat sama retouch. Nah, oke kita masuk ke sesi pemberangkatan ya. Di sini kita lebih ke capture momen acara aja sih. Tapi tetap ambil dengan cara yang bagus ya, maksudnya yang sinematik gitu. Bukan sekedar dokumentasi aja. Dan yang pasti kita harus hormati nih peraturan di gereja. Jangan terlalu lalu lalang, karena biasanya kan ngeganggu juga kalau kayak gitu. Sama ambil seefektif mungkin aja. Jangan sampai ngalangin pandangan si tamu yang datang. Karena alasan mereka datang ya karena pengen lihat langsung kan. Pas datang kita malah alalangin. Jadi nggak bagus juga sih di mata mereka gitu. Siapa sih videografer ini ngalang-ngalangin aja gitu ya kan. Nah, begitupun pas acara resepsi sebagai videografer, kita mesti ngelihat sekitar juga nih. Jangan terlalu fokus ngambil gambar, tapi malah ngalangin pandangan tamu-tamu yang datang. Nah, setelah pemberkatan biasanya kan ada jeda tuh ke acara resepsi. Jadi biasanya wedding Chinese tuh full day. Jadi misalkan pemberkatan pagi, resepsinya malam. Nah, di jeda itu biasanya ada
same day edit, same day edit video. Jadi kayak apa namanya, preparation pagi sampai pemberkatan itu kita edit langsung tuh di hari H buat ditayangan di acara resepsi. Ya sekitar ada 4 jam lah kita waktu buat ngedit itu. Ngerjain SD itu punya tantangan tersendiri sih, karena dengan waktu terbatas kita harus selesaiin editan tapi tetap dengan kualitas yang bagus. Jadi ada kebanggaan tersendiri sih kalau misalkan respon klien tuh bagus. Nah, selagi ngerjain SDE, biasanya si second shooter itu nge-shoot acara tepai. Kalau ini sebenarnya standar aja, yang penting dapat momen si acaranya aja ya. Nggak perlu yang gimana-gimana banget sih. Oke, lanjut ya. Setelah tepai itu biasanya kan acara resepsi. Nah, di acara resepsi ini kita harus benar-benar bagi-bagi porsi nih sama tim. Kalau misalkan kita ada dua videographer, ya harus tentuin siapa yang ngambil tengah, yang ngambil wide, ngambil close up atau yang pakai gimbal. Nah, itu benar-benar harus janjian tuh. Jangan sampai ada tim, ada second shooter tapi footage-nya malah mirip-mirip semua gitu. Jadi sia-sia aja sih jadinya kalau gitu. Nah, kalau untuk shootnya sendiri lebih ke momen aja kayak pemberkatan. Yang penting momen intinya jangan sampai kelewat tuh. Kayak misalkan entrance, wedding kiss, wedding cake, wedding dance. Nah, itu harus benar-benar ke capture semua tuh. Selebihnya ya ambient acara aja sih. Oke, lanjut ke proses editing. Nah, sekarang masuk ke tahap akhir ya, proses editing. Nah, berbekal dari pertanyaan-tanyaan sebelum hari H yang kita tanyain ke pasangan, kita bisa tentuin nih arah shootnya mau seperti apa, editingnya mau gimana, pemilihan musiknya juga mau kayak gimana moodnya. Jadi seenggaknya udah ada bayangan nih buat ngeditnya. Nah, biasanya yang jadi kendala editor itu cari background yang pas sama mood videonya. Pemilihan background ini menurut saya cukup krusial sih. Jadi jangan sampai asal pilih lagu. Kadang ada liriknya. Kalau misalkan ada liriknya nih, mesti kita baca dulu nih liriknya tentang apa. Jangan sampai kita fokus ke nadanya aja. Kita misalkan udah suka notasi nadanya, tahu-tahu liriknya misalkan patah hati. Jadi nggak nyambung kan. Nah, kemungkinan besar hal yang kayak gini bakal direvisi nih sama klien. Nah, kasus kedua biasanya editor tuh cari musik yang nggak pas sama mood videonya. Kebanyakan sih mereka misalkan maksain, misal musiknya yang upbeat, tapi videonya kalem-kalem, atau directionnya yang slow, ekspresinya juga misalkan kalem-kalem. Nah, terus ditempel tuh sama musik yang upbeat. Ya walaupun misalkan editingnya ngikutin beat lagunya, tapi kalau momen di videonya nggak nyambung, ya tetap aja nggak nyambung. Jadinya ya nggak bagus aja gitu. Karena karya yang bagus itu bukan cuma dilihat dari editingnya yang bagus, tapi dilihat dari seluruh packagingnya. Dari footage-nya, pemilihan musiknya, editingnya, coloringnya, semua itu benar-benar harus ngelengkapin. Oke, sampai di situ ya tahap editing. Tahap editingnya tuh gimana sih biasanya? Nah, biasanya saya tuh cari musiknya dulu sampai benar-benar dapet yang pas. Kadang sampai berhari-hari juga tuh kalau nggak dapet. Ya kalau misalkan nggak dapet, benar-benar nggak dapet, ya tinggal dulu aja projectnya. Misalkan main game dulu kayak nonton YouTube dulu kayak atau apapun lah. Pokoknya lepasin dulu aja tuh projectnya. Nah, anggaplah misalkan udah dapet nih ya musiknya, baru masuk ke software editingnya. Biasanya saya pakai Final Cut Pro atau misalkan atau DaVinci, tergantung kebutuhan. Biasanya kalau di FCP itu butuh plugin-plugin efeknya sih, yang di DaVinci nggak ada. Nah, setelah masuk software editing, kita bisa bikin timelinenya, sortir dulu tuh dari tiap videographer file-file yang bagus yang bisa masuk ke timeline. Nah, mungkin nanti secara teknisnya bisa di sesi selanjutnya ya, karena kalau di sini bisa nggak cukup nih waktunya. Oke, anggap misalkan editingnya udah beres nih. Sekarang waktunya kirim ke klien. Yang perlu dicatat adalah kita harus tepat waktu nih ngasih
hasil editing ke klien sesuai kesepakatan di awal. Misal kita udah janji sebulan, ya udah paling lambat sebulan tuh harus udah beres. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Di mata klien tuh bisa jadi nilai plus. Jadi jangan sampai kita kayak janji di awal, misalkan seminggu ya beres buat dapetin mesnya klien gitu. Tapi pada kenyataan misalkan eh, kita baru beres sebulan gitu. Justru itu malah jadi bumerang buat kita sendiri. Dan kayak revisi berapa kalinya, bisa ganti lagu atau enggak, itu harus diinfoin di awal tuh pas dealing ya, biar nggak jadi masalah pas di sesi editingnya. Oke, lanjut ke upgrade skill dan gear. Nah, ini saya play dulu ya videonya. Yang tadi lupa di play juga tuh. Oke, jadi penting banget nih kita pahami kalau skill dan gear itu adalah dua hal yang saling ngelengkapin. Skill itu ibarat fondasi kita nih buat bikin karya yang bagus. Ini bagian dari kreatif lah ya, bisa dibilang. Kita perlu ngasain penggunaan kamera, segitiga exposure, komposisi yang tepat, pencahayaan yang bagus, dan kemampuan kemampuan editing yang bagus. Tanpa skill ini, kita pasti bakal kesulitan nih bikin video yang bagus. Sekarang semua udah serba ada kok di YouTube, banyak kok. Tinggal searching aja. Tinggal gimana kita mau belajar atau enggak kan. Nah, di sisi lain, gear juga punya peran yang sangat penting nih. Punya kamera yang bagus, autofokusnya bagus, fitur-fiturnya ngebantu, lensa yang sesuai, sama peralatan audionya yang bagus. Jadi gear itu kayak tools kita buat memungkinkan kita buat ngerealisasiin apa yang skill kita punya dengan efektif. Misal kita punya ide kreatif nih yang bagus, tapi kalau misalkan gear kita nggak memadai, mungkin bisa jadi ide kita nggak terrealisasi dengan baik. Jadi intinya skill dan gear itu harus berdampingan ya. Skill ngebantu kita mengoptimalkan ide-ide dan penggunaan gear. Nah, sedangkan gear ngebantu kita ngerealisasiin skill kita dengan lebih baik. Jangan cuma fokus di salah satu aspek doang nih, tapi pertahanin keseimbangan antara pengembangan skill sama investasi dalam gear yang tepat. Dengan begitu, kita bakal selalu siap nih bikin video yang bagus dan memuaskan klien. Oke, lanjut ke portofolio dan branding. Nah, portofolio itu cerminan kualitas karya kita. Jadi, kita harus selalu berusaha buat hasil yang maksimal ya tiap proyeknya. Jangan karena satu hal terus kita setengah-setengah ngerjain proyeknya. Contoh misal, lokasinya kurang bagus nih. Pengantinnya kurang cakep nih. Nah, alasan-alasan yang kayak gini yang bikin skill dan karir kita nggak berkembang. Percaya deh, sekalipun lokasinya nggak mendukung atau misalkan pengantinnya kurang oke, tapi kalau misalkan kita totalitas, saya yakin hasilnya akan tetap bagus sih. Dari segi cerita dan kualitas gambar ya. Dan sebenarnya ini tanggung jawab kita juga buat ngasilin karya yang bagus di setiap kondisi. Kalau masalah lokasi, looks pengantin, atau misalkan make upnya kurang bagus, ya itu kan faktor eksternal yang nggak bisa kita siasati gitu. Yang kita bisa handle ya faktor internal kita gitu. Gimana caranya bisa bikin bagus dengan kondisi yang seperti ini. Nah, setelah punya karya, saya play lagi. Nah, setelah punya karya yang bagus, kita harus aktif nih di sosial media, pamerin karya kita, post karya kita. Jangan sampai cuma sebulan sekali ngepostnya. Karena calon klien kita itu biasanya ngecek nih sosmed kita aktif atau enggak, gimana karya-karyanya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan mereka juga tuh buat nge-hire kita. Nah, dari satu karya itu pun kita bisa pecah-pecah nih buat jadi konten yang menarik. Misal konten before after, atau misalkan BTS result, atau misalkan tips color grading. Nah, konten-konten kayak gini kan bisa jadi trigger juga nih buat narik perhatian mereka.
Oke, sekarang lanjut ke next. Nah, ini ada beberapa cuplikan perjalanan saya sebagai wedding photographer. Mulai tahun di 2016 nih ya. Ini awal-awal saya bikin video nih. Banyak perubahan sih yang saya alami dari kualitas gambar sama pengambilan gambar. Ya, seiring berjalannya waktu, pengalaman juga sih yang ngejawab. Dengan catatan kita harus terus belajar dan nerima masukan dari orang. Jangan sampai nganggap diri yang paling benar aja. Nah, ini tahun 2016, awal saya masuk dunia wedding photography. Dulu saya masih pakai kamera Sony Alpha 6300 sama lensa kit nih, hasilnya kayak gini. Sama dulu tuh pakai gimbal mereknya Beholder. Mungkin dulu masih asing tuh ya gimbal stabilizer. Nah, itu juga saya minjem sama temen tuh. Nah, yang ini 2017 nih. Akhirnya saya beraniin diri buat beli kamera sendiri. Kameranya sama 6300 sama lensa kitnya juga. Nah, dulu saya bela-belain belilah pokoknya karena saya yakin bisa hidup nih di sini dan nggak enak juga kan kalau misalkan pinjam terus ke temen. Nah, perbedaannya nggak terlalu banyak sih karena emang masih masih tahap belajar nih di 2017 ini. Nah, sekarang lanjut ke yang 2018. Nah, di tahun ini saya beli lensa yang 18-105 mili tadi tuh yang lensa zoom. Dengan focal length yang lumayan jauh ini cukup banget nih ngebantu buat dapetin close up dari jarak jauh. Jadi nggak perlu ngeganggu objeknya, tapi udah bisa dapet close upnya. Nah, yang ini di 2019. Nah, di tahun ini saya udah mulai nyicil nih lensa primeless. Kayaknya dulu langsung beli tiga deh yang 16 mili, 30 mili, sama 56 mili. Tapi semuanya second. Udah kelihatan banget kan nih perbedaannya dari segi kualitas gambar, bokehnya juga lebih kerasa. Secara pengambilan gambar pun lebih bagus ya, komposisinya udah mulai kuat. Nah, sekarang di 2020 nih. Di tahun ini mulai dapat klien yang lumayan banyak nih. Di sini saya ngerasa kualitas saya juga membuahkan hasil yang oke gitu. Kalau klien suka pasti mereka bakal rekomen ke teman-temannya. Dan kebanyakan klien yang datang tuh emang dari lingkungan mereka juga sih. Kadang bisa dari bridesmaid-nya atau dari keluarga kliennya. Nah, makanya kenapa tiap project kita tuh harus kasih yang maksimal. Karena kalau kita kerjanya mut-mutan, terus hasilnya jelek, ya itu bisa jadi bumerang kita juga. Jadi bumerang buat kita juga. Klien kalau nggak suka, dia bisa cerita tuh ke teman-temannya. Nah, teman-temannya bisa cerita lagi juga tuh ke teman-temannya. Ya, makin nyebar aja pokoknya. Akhirnya image kita jadi jelek. Nah, yang perlu kita ingat, eh, mereka itu kan bayar kita pakai uang. Jadi, dan malah biasanya udah bayar lunas tuh sebelum hari H. Ya masa kita bayarnya pakai mut-mutan, nggak fair juga kan. Jadi, alangkah baiknya kita tetap harus maksimal setiap proyeknya. Nah, di tahun 2021, akhirnya saya bisa upgrade kamera ke Sony A7S III nih. Ini kamera impian saya juga nih. Sebenarnya dulu pas Sony A73 keluar di tahun 2018 lumayan tergoda juga buat upgrade. Tapi lihat spek sama reviewnya di YouTube ternyata perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan sama si Alpha 6300. Cuma beda sensor APS-C sama full frame aja sih, sama si A73 tuh udah punya IBIS-nya tuh kalau nggak salah. Nah, selebihnya menurut saya sama aja sih. Jadi saya nggak mau keburu-buru juga tuh buat ganti ke A73. Saat yang lain cepet-cepetan upgrade ke A73, saya sih nahan aja. Nah, ini pentingnya kita mesti cari review sebanyak-banyaknya. Bukan cuma ikut-ikutan temen doang. Jadi, apa yang kita beli tuh bener-bener yang kita butuhin. Bukan
cuma ikut-ikutan aja. Nah, dan saya juga tuh baca-baca tuh Sony rumor ternyata bakal keluar Sony A7S III di tahun 2020, dan rumor speknya tuh menggoda banget. Bisa 4K, 120p, 10 bit, 422, SNQ-nya sampai 240 fps, terus punya dual base ISO. Nah, ini impian banget nih buat saya. Jadi wajib banget ditunggu. Ya udah, saya mulai nabung, kumpulin budgetnya sampai kekumpul di awal 2021 ini, akhirnya bisa kebeli gitu. Nah, pergantian kamera ini mulai kerasa juga nih perubahannya dari kualitas gambar, kelihatan ya dari videonya ya. Dari segi warna juga udah mulai ada peningkatan. Oke, lanjut ke 2022. Di tahun ini bisa dibilang menjadi tahun yang seru banget nih dalam pencapaian karir saya di dunia wedding. Mulai berdatangan klien-klien baru yang punya seleranya bagus, gaunnya bagus, lokasinya bagus, looks-nya bagus. Eh, terus mulai dapat juga nih klien buat prewedding ke Bali. Pokoknya bikin saya semangat lagi sih di 2022 ini. Oke, Kak Dudi mengingatkan lagi untuk waktunya sudah hampir selesai. Oke, ini satu lagi nih ya, Mbak. Oke. Nah, di tahun ini di 2023 mulai banyak nih yang mau priwet ke Bali karena mereka tertarik juga nih sama portofolio saya yang saya post di Instagram. Dan pertengahan tahun akhirnya salah satu impian saya sebagai wedding photographer tercapai juga nih. Bisa priwet overseas, itu ke Jepang. Dan semoga karir saya nggak berhenti di sini aja nih, tapi bisa lanjut terus sampai kapanpun karena masih banyak impian-impian yang belum tercapai. Oke, jadi kesimpulannya intinya dalam dunia wedding photography kita punya peluang besar banget nih buat berkarya dan tampil beda. Jangan takut untuk terus belajar, upgrade skill dan gear, dan tunjukin keahlian kita. Fee yang besar itu adalah bonus dari kerja keras kita di bidang apapun sih itu sebenarnya. Dan kita harus paham sama yang namanya proses. Nggak ada yang instan di dunia ini. Jadi nikmatin terus perjalanan kita buat menuju sukses dan kasih yang terbaik di setiap kesempatan yang ada. Gimana? Jadi udah tertarik nggak nih jadi wedding photographer? Buat teman-teman, mungkin itu ya, Mbak Caca bisa masuk ke Oke. sesi Q&A mungkin. Oke, terima kasih Kak Dudi buat penjelasannya. Menarik sekali ya teman-teman buat penjelasan hari ini dan pertanyaannya juga banyak sekali di sesi hari ini. Namun sebelum itu aku mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa menjawab pertanyaannya satu persatu. Mungkin nanti setelah sesi ini kalian bisa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa apa namanya bisa DM di Instagramnya Kak Dudi. Jangan lupa di follow juga. Ini aku mau nyari pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nih, Mas. Eh, Boleh, boleh. dia ini kebanyakan pada nanya nih untuk mendapatkan klien pertama gitu ya, price list yang pas itu kayak gimana? Terus kemudian di wedding videographer itu apakah ada acuan tertentu untuk jam apa jam setiap kali ngejobnya gitu? Apakah ada acuannya gitu? Berapa lamanya gitu? Ya, sebenarnya ini saya jawab sesuai kemampuan saya aja ya. Tadi apa tuh pertanyaan price list, nentuin price list awal ya? Mm-mm. Ya sebenarnya sih eh nentuin price list tuh kita lihat dulu nih marketnya. Kita mau masuk ke market yang mana dulu nih? Mau market yang menengah ke bawah atau menengah ke atas? Jadi di situ tuh biasanya ada range-nya masing-masing tuh. Ada yang mulai dari 10 juta atau bisa 15 juta atau bahkan ada yang sampai puluhan juta juga, ada yang bisa sampai 50 juta, 60 juta. Itu tergantung market yang mau kita incer nih. Sama mungkin bisa tanya ke teman-teman sih, misalkan vendor-vendor teman gitu, lu buka berapa sih gitu, rate-nya berapa sih? Jadi itu bisa jadi ajuan juga tuh. Sama kita mesti lihat dari karya kita juga nih, karya kita ini kira-kira cocok dihargain berapa ya, gitu. Sama untuk acuan, tadi apa tuh acuan jadi wedding photographer ya Mbak?
Iya, jadi kayak adakah acuannya untuk setiap kali ngejob itu apa maksimal berapa jam kayak gitu? Itu ada acuannya nggak sih gitu kalau wedding Sebenarnya fotografi? acuan kalian udah bisa jadi wedding videographer atau enggak, ya dari berapa banyak kalian ngejob sih. Misalkan awal kita ikut nih, misalkan minta ajak teman, ikut nih, terus akhirnya si vendor itu ngajak lagi, ngajak lagi, ngajak lagi. Ya udah, sebenarnya itu kan jadi acuan juga tuh buat kita. Wah, kayaknya emang gua cocok nih buat jadi wedding videographer. Gitu sih. Sebenarnya dari ajakan berapa kalinya sih, gimana ya? Nggak ada acuan juga sih. Tapi yang pasti kalau kita udah ngeliat karya kita bagus, ya pede aja. Jadi ya gitu sih, Mbak. Oke, terima kasih Kak Dudi buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa langsung drop di kolom Q&A. Namun sebelum itu aku mau menginformasikan sesuatu ke teman-teman. Jadi nanti kalau misal banyak sekali pertanyaan yang nggak kejawab di sesi kelas hari ini dan teman-teman juga pengen banget belajar lebih detail tentang wedding videografi gitu ya. Nah ini aku menginformasikan nanti di tanggal 3 Oktober Kak Dudi bakal ada kelas lagi nih. Untuk detailnya berikut aku share screen dulu. Nah, oke, semoga terlihat ya. Jadi nanti teman-teman di tanggal 3 Oktober jamnya sama di jam malam juga jam 19.30 akan ada kelas lagi bareng Kak Dudi tentang wedding fotografi juga, sorry, videografi juga. Fotografi ya. Nah, untuk detailnya ini yang akan dibahas di bagian learn ini, kalian bisa cek di sini ya, kalian bisa baca. Kemudian untuk link apa namanya link kelasnya, link pendaftarannya nanti aku share di WhatsApp group juga dah. Untuk registrasinya itu di harga 100.000 teman-teman. Namun kalau misal teman-teman pengen dapetin harga spesial di sesi kelas hari ini, kalian bisa share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian, tag Kak Dudi dan juga Messing ID. Nanti dari situ kalian bakal dikasih tahu admin Instagram kita untuk mendapatkan harga spesial yang khusus untuk hari ini aja gitu. Nah, mungkin dari Kak Dudi ada yang mau disampaikan nih apa namanya terkait poin-poin atau mungkin ada yang mau ditambahkan terkait poin-poin pembelajaran di next kelasnya nih. Boleh silakan. Oke, mungkin yang sesi pertama ini kan tadi lebih ngebahas tentang fundamental ya. Maksudnya kayak dasar menjadi wedding videographer tuh mesti punya mindset seperti apa sih. Nah, nextnya itu mungkin akan lebih ke teknis sih. Kayak misalkan eh, apa pengambilan gambar, gimana pengambilan gambarnya, terus shoot-shootnya seperti apa, teknik-teknik kamera movement, misalkan cara editingnya seperti apa, sama mungkin nanti ada sedikit color grading, tips color grading gitu. Sama mungkin nanti saya akan ngasih free load sih buat yang ikutan. Oke, oke itu teman-teman ya untuk apa namanya materi di next kelasnya. Jadi akan ada color grading juga nih. Ada yang nanya juga di kolom Q&A, share tips and tricks, color grading juga. Nah nanti teman-teman yang pengen belajar tentang color grading bisa langsung join di next kelasnya Mas Dudi di tanggal 3 Oktober gitu. Nah ini ada yang nanya lagi. Untuk background musiknya itu mending no copyright atau lagu populer atau viral nih Mas untuk di wedding videografi. Nah, sebenarnya kalau untuk background musik itu kita bebas aja sih ya. Lebih baik yang no copyright sebenarnya karena biar kalau misalkan post di Instagram tuh nggak kena copyright. Tapi banyak juga sih yang pakai lagu populer gitu. Tergantung tujuannya aja dan tergantung ya kita lebih cocok yang mana sih. Nggak ada acuan harus pakai copyright atau pakai lagu populer selama itu nyambung dengan momen videonya ya gas aja, pakai aja gitu. Karena banyak juga yang pakai lagu populer terus di-upload di Instagram nggak ada masalah juga sih. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dudi buat penjelasannya. Oke, ini aku nyari lagi pertanyaannya. Boleh? Atau mungkin tadi sempat ini ya, Kak Dudi pernah apa sempat lihat pertanyaan menarik, boleh kalau misal mau langsung dijawab di kolom chat atau Q&A.
Oke, bentar nih lagi dicari dulu nih. Oke. Oke, untuk pertemuannya berapa kali? Oke, teman-teman kalau misal nanti ikut di next kelasnya, untuk pertemuan kelasnya itu satu kali Zoom sama kayak kayak gini, cuma waktunya lebih detail, sorry, lebih lama dan juga materinya lebih detail dan untuk interaksinya mungkin di kelas hari ini kita hanya pakai ini ya Q&A sama chat. Nanti untuk di next kelasnya kita bisa langsung kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa langsung ngomong ke Kak Dudi gitu. Jadi untuk interaksinya bisa sambil open mic gitu. Jadi lebih interaktif kelasnya. Selain itu juga kalian bakal dapat mentoring selama 1 minggu bareng sama Kak Dudi via WhatsApp group. Gitu. Ya. Oke, silahkan udah nemu belum Kak? Nah, ini ada yang menarik sini. Oke, boleh silahkan langsung dijawab mungkin. Ini pertanyaannya aku bacain dulu ya. Jadi mau tanya seputar Oke. gear, lebih tepatnya ke brand kamera yang dimiliki oleh si freelancer. Contoh yang saat ini sedang happening ada tim Sony dan tim Lumix. Apakah dari kedua brand tersebut dapat mempengaruhi vendor mana yang ingin meng-hire kita? Dan kira-kira adakah tips and trick untuk freelancer dalam memilih brand kamera yang ingin mereka beli? Nah, sebenarnya ini tuh eh, mindset yang kurang bagus ya. Kalau misalkan vendor tuh meng-hire si freelancer berdasarkan eh, kameranya, apalagi apalagi berdasarkan brand kameranya. Misalkan si freelancer ini punya Sony, si freelancer ini punya Lumix, gue lebih milih yang punya Lumix deh karena misalkan di vendor gue kebanyakan Lumix. Nah, sebenarnya ini tuh mindset yang agak kurang baik menurut saya karena kalau kita nge-hire freelancer tuh yang dilihat tuh skillnya ya, bukan dari gearnya. Kalau skillnya bagus, mau pakai gear apapun, harusnya outputnya bagus juga gitu. Jadi menurut saya, eh, kalau saya pribadi sih, saya akan mencari freelancer itu ya karena hasil dia bagus gitu, karya dia bagus, bukan karena dia pakai brand tertentu gitu. Karena mau sebagus apapun brand itu, kalau misalkan si penggunanya nggak menguasai itu atau cuma ikut-ikutan doang, ya hasilnya tetap biasa aja gitu. Jadi lebih penting ke skillnya sih, gitu. Oke, terima kasih Kak Dudi buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman terkait tadi pertanyaan tadi. Semoga menjawab. Terus, oke, aku tadi sempat lihat pertanyaan menarik. Oke, boleh, Mbak. Mungkin kita ambil satu atau dua pertanyaan lagi nih, Kak. Boleh, boleh. Oke, sebentar tadi aku sempat lihat. Oke. Oh ya, ini tadi ada yang sempat nanya. Untuk materinya apakah nanti dibagikan Kak kalau misal join di masterclass Materi, oh ya, masterclass ya. hari ini, yang hari ini? Oh, yang hari ini. Iya, Materi dari si dari Kak Dudi yang hari ini apakah nanti bakal dibagikan juga saat di masterclass ke peserta gitu? Ada yang nanya. materi yang hari ini ya. Kalau Mm-mm. yang di masterclass sih kita lebih ke teknisnya sih. Kan Mm-mm. bahas lebih ke teknis ya. Kalau ini kan fundamental nih. Jadi sebenarnya kayak lanjutan tahap keduanya lah. Kalau mau jadi wedding photographer tuh teknisnya apa aja. Kalau yang sekarang kan fundamental. Dan nanti pas di teknis, mungkin saya akan kasih beberapa sampel footage dari yang saya hasilkan, misalkan yang dari mentahan, buat belajar color grading. Jadi nanti juga saya bisa kasih tips color grading yang baik dan benar lah, istilahnya gitu. Oke, terima kasih Kak Dudi buat penjelasannya. Nah, ini ada yang nanya juga style andalan dalam beading itu yang biasanya sering dilihat oleh Kak Dudi itu biasanya siapa sih gitu? Adakah referensinya gitu? Atau mungkin yang sering dijadikan kayak apa namanya ya referensi gitu? Fancy ya. Mm-mm. Nah, salah satu referensi terbaik saya itu dari Mayat Studios. Kalau ada yang tahu tuh, dia tuh vendor dari Filipina. Nah, dulu awal-awal direkturnya tuh si namanya King Caldera. Sekarang dia udah bikin vendor lagi namanya Studio
Studio Kings. Itu kalian bisa lihat tuh di YouTube-nya. Videonya keren-keren banget sih. Di Indonesia sih kayaknya belum ada yang sampai kayak gitu ya. Dan saya emang lagi apa ya namanya? Ya mempelajari lah gimana cara dia nge-shoot, gimana cara dia ngambil momen. Itu tuh keren banget sih. Kalian harus lihat tuh. Namanya Studio King sama Maya Studio tuh. Itu referensi utama saya sih. Oke, terima kasih Kak Dudi buat penjelasannya. Dan ini next pertanyaan terakhir dari Anonymous. Nah ini Kak, kalau misal ada pengantin nih minta momen di air terjun seperti di video gitu. Nah itu apa aman lensa itu kena air atau memang ada lensa yang khusus untuk anti air gitu? Sebenarnya kalau lensa anti air kayaknya belum ada ya sampai sekarang. Cuma kayaknya lensa-lensa buatan sekarang tuh emang udah weather seal gitu. Istilahnya ya kena cipratan-cipratan air masih oke lah gitu. Yang penting jangan sampai kita ngebuka lensa lepas dari bodinya misalkan. Nah, itu kan bahaya tuh bisa kena sensor kamera. Sama misalkan hot shoe-nya tuh jangan sampai terbuka tuh karena di situ kan ada elektronik ya, jangan sampai kena air. Yang penting yang apa yang ada elektroniknya jangan sampai kebuka lah bagiannya biar nggak kena air. Kalau misalkan lensanya aja sih menurut saya masih aman kena air ya. Maksudnya bukan yang sampai nyemplung ke dalam air ya. Kalau kecipratan sedikit masih oke lah. Atau ya biar aman sebenarnya ini aja apa namanya pakai plastik aja gitu. Dibolongin plastiknya jadi biar apa kamera apa lensa depannya aja yang nggak ketutupan plastik tuh. Dulu saya kayak gitu juga tuh biasanya. Oke, terima kasih Kak Dudi buat penjelasannya. Semoga Sama. menjawab ya teman-teman. Itu tadi pertanyaan terakhir di sesi hari ini. Oke, sebelum kita tutup sesi kelas hari ini, mungkin dari Kak Dudi ada yang mau disampaikan pesan-pesan buat teman-teman yang udah join di kelas hari ini. Boleh silahkan. Oke, buat teman-teman yang mau belajar wedding videography, mungkin nanti atau mau nanya lebih dalam lagi, ya boleh lah japri-japri atau misalkan DM, bisa follow-followan juga di IG. Nanti kita belajar bareng aja karena saya juga masih belajar sih. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang misalkan di sini belum terjawab, bisa langsung DM aja. Oke? Dan Oke, semangat terus nih buat jadi wedding videographer. Oke, terima kasih Kak Dudi untuk pesan-pesan ya kepada peserta dan aku juga berterima kasih kepada Kak Dudi yang udah meluangkan waktu untuk sharing materi seputar wedding videography dan teman-teman yang udah setia stay sampai hampir jam 9. Namun sebelum itu aku juga mohon maaf sekali kalau misal banyak sekali pertanyaan yang nggak bisa kejawab di sesi hari ini. Untuk itu aku menyarankan teman-teman jangan lupa untuk ikutan di next kelasnya Kak Dudi di tanggal 3 Oktober gitu ya. Dan Ya, aku berpesan buat teman-teman, semoga apa yang udah disampaikan Kak Dudi hari ini bisa menjadi referensi baik buat teman-teman dan jangan lupa diterapkan. Dan bagi yang pemula, karena aku lihat juga banyak sekali yang pemula, jangan malas-malas untuk bikin portofolio, sering-sering diupdate di sosmed. Mungkin kalau yang awal-awal mungkin agak aneh atau gimana mungkin kesannya gitu, tapi itu nggak apa-apa banget karena itu bagian dari proses sama kayak tadi yang sempat ditampilkan sama Kak Dodi terkait video-videonya dari per tahun ke tahun gitu ya jadi nggak langsung bagus jadi mungkin di awal ada yang sedikit kurang bagus terus sampai akhirnya bisa enak dilihat kayak gitu. Oke, ya. dari aku itu aja. Terima kasih teman-teman. See you di next class. Jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag Instagram Kak Dudi dan juga Messing ID. Gitu aja. See you, bye-bye. Terima kasih semuanya.